menjadi solusi bagi persoalan bangsa. Refleksi pagi 264. Apa respons Nabi Habakuk setelah kegelisahannya tentang kejahatan dan penghukuman Yehuda dijawab oleh Tuhan? Ini awal dari doa Nabi Habakuk di Habakuk 3 ayat 2. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Saudara-saudara, walaupun semula gelisah, Nabi Habakuk mengakui kebesaran Tuhan serta hikmat Tuhan yang didemonstrasikan melalui segala pekerjaannya. Walaupun Tuhan murka karena kejahatan, tetapi Tuhan tetap menyayangi umat-Nya. Inilah yang perlu diyakini dan dihidupi oleh umat Tuhan. Saudara-saudara, umat Tuhan di Indonesia bisa saja dilanda kegelisahan dan kebingungan karena kebobrokan mental serta carut-marut hukum, sosial, dan politik yang terjadi di sekitarnya, seperti halnya Nabi Habakuk. Ingat, Tuhan pasti tidak akan tinggal diam melihat kejahatan. Di dalam hikmat-Nya, Tuhan akan bertindak. Orang Kristen dipanggil Tuhan untuk menjadi saluran hikmat Tuhan untuk ikut serta menjadi solusi atas persoalan bangsa Indonesia. Marilah kita ikut menjadi solusi bangsa dan bukan malah memperruatnya. Berharap selalu pada pertolongan Allah. Refleksi pagi 265. Apakah Allah tinggal diam melihat kesusahan Yehuda? Habakuk 3 ayat 3 dan 4 menggambarkan bagaimana Allah akan menolong umat-Nya. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Saudara-saudara, serbuan Babel akan datang dari utara Kanaan, tetapi keselamatan Allah akan datang dari selatan, yaitu dari arah negeri Teman, pegunungan Paran, serta Gunung Sinai, seperti pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan masuk ke Kanaan. Keagungan dan kekuatan Allah akan dinyatakan lagi. Saudara-saudara, orang Kristen Indonesia tetap akan menghadapi berbagai tantangan besar, baik di keluarga, pelayanan, pekerjaan, bahkan di kehidupan berbangsa. Tetapi keagungan dan kekuatan Allah yang memberi pertolongan pada waktunya tidaklah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Tentu ini sangat melegakan, bukan? Oleh sebab itu, kita harus tetap optimis dan bersemangat untuk berkarya. Ingatlah selalu akan pertolongan Allah dan jangan cuma bersandar pada kekuatan diri sendiri saja. Itu baru betul. Kedahsyatan pertolongan dan penghukuman Tuhan. Refleksi pagi 266. Nabi Habakuk menggambarkan kedahsyatan Allah yang diungkapkan di Habakuk 3 ayat 5 dan 6. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya.
Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Saudara-saudara, kedahsyatan perbuatan ajaib Allah Israel telah dikenal oleh segala bangsa. Melalui perbuatannya, Allah tidak hanya memberi bangsa Israel pertolongannya, tetapi Allah juga memberikan penghukumannya atas segala perbuatan dosa. Saudara-saudara, seperti Allah menaruh perhatian pada umatnya di masa lalu, demikian juga Allah memperhatikan umatnya di masa kini. Tapi haruslah diingat bahwa pertolongan pastilah Allah berikan, tetapi juga penghukumannya atas kita. Hai orang Kristen di Indonesia, jangan sepelekan Tuhan Allah. Jangan lupakan kedahsyatan kuasa-Nya. Oleh sebab itu, mari kita mengharapkan selalu pertolongan Tuhan dalam kiprah kita di Indonesia. Tetapi mari kita juga hidup dalam pertobatan setiap hari. Itulah yang semestinya terjadi. Menengok ke belakang dan menghitung berkat. Refleksi pagi 267. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, dan penguasaan tanah Kanaan digambarkan kembali oleh Nabi Habakuk di Habakuk 3 ayat 12 dan 13. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Saudara-saudara, hanya karena campur tangan Tuhan sajalah, maka bangsa Israel yang lemah dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang lebih kuat. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati dan mau menaati firman-Nya adalah kunci dalam menghadapi tantangan sebesar apapun. Sejarah Israel telah membuktikannya. Saudara-saudara, mengenang perbuatan Tuhan di masa lalu seharusnya menolong orang Kristen di Indonesia untuk lebih percaya dan menaatinya. Inilah manfaat dari menghitung berkat. Rintangan yang dihadapi bisa sangat bervariasi, mulai dari pergumulan pribadi, masalah pelayanan gereja, bahkan sampai ke masalah sosial politik kemasyarakatan. Apapun rintangannya, bersama Tuhan kita pasti mampu menghadapinya. Ayo, hitung berkat Tuhan dan teguhkan iman percaya kita. Ini akan sungguh melegakan hati. Gemetar tetapi tetap tenang. Refleksi pagi 268. Bagaimana sikap Nabi Habakuk setelah tahu bahwa bangsa Yehuda akan dihukum Tuhan melalui bangsa Babel yang ganas? Habakuk 3 ayat 15 dan 16 menjelaskannya. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudara-saudara,
Habakuk gemetar mengantisipasi kedahsyatan hukuman Tuhan atas umatnya. Meskipun demikian, di dalam keyakinan iman yang teguh, Habakuk bisa tetap tenang untuk menantikan hari kesusahan yang akan terjadi. Saudara-saudara, gemetar tetapi tetap tenang adalah sikap orang percaya yang takut akan Tuhan. Mereka gemetar karena menyadari akan kekudusan, kebesaran, serta kemahakuasaannya. Tetapi dengan bersandar pada anugerah Tuhan semata, mereka bisa menghadapi tantangan sebesar apapun. Sikap inilah yang harus dikembangkan oleh setiap orang percaya di Indonesia. Dalam menyongsong masa depan Indonesia yang penuh ketidakpastian ini, kita tetap mengakui otoritas Tuhan dengan gemetar, tetapi secara iman kita bisa tetap tenang. Mari kita belajar bersama. Maukah kita? Tetap percaya di tengah malapetaka. Refleksi pagi 269. Bagaimana sikap Nabi Habakuk dalam menghadapi kehidupan yang pasti susah akibat hukuman Tuhan atas Yehuda? Ini sikapnya di Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, kambing domba, dan lembu sapi adalah nafkah utama orang pada waktu itu. Walaupun semuanya serba berkekurangan, orang percaya tetap bisa bergembira di dalam Tuhan. Itulah hidup beriman. Saudara-saudara, kesulitan, kesedihan, malapetaka, kesakitan, dan musibah adalah hal yang tidak terpisah dari kehidupan orang percaya. Selain itu, banyak hal yang bisa menimbulkan kegelisahan, misalnya situasi politik yang tidak menentu, radikalisme agama, dan hoaks. Bagaimana seharusnya sikap orang Kristen di Indonesia? Dapatkah kita tetap percaya Tuhan dan tetap bergembira? Atau apakah kita malahan menjadi skeptis dan pesimis? Mari kita perkuat dasar iman kita untuk bisa tetap percaya Tuhan dan tetap bergembira, karena kita tahu siapa Allah Sang Penyelamat itu. Tuhanlah sumber kekuatan dan bukan yang lainnya. Refleksi pagi 270. Kitab Habakuk ditutup dengan sebuah pernyataan iman di Habakuk 3 ayat 19 tentang siapa Tuhan Allah dalam kehidupan orang percaya di dunia yang penuh persoalan. Ini dia. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, bila Allah yang Maha Kuasa itu benar-benar menjadi sumber kekuatan orang percaya, maka tidak ada bukit-bukit persoalan dan penderitaan yang terlalu terjal untuk dilalui. Kekuatan dari Allah akan memampukan orang percaya untuk bisa bersikap optimis dalam menghadapi berbagai tekanan permasalahan. Inilah sikap iman yang terwujud
dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, pernyataan iman bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan haruslah menjadi pegangan orang Kristen Indonesia dalam berkiprah di masyarakat. Dengan demikian, kita tidak lagi mencari-cari sumber kekuatan lainnya seperti misalnya uang, kekuasaan, jabatan, atau gelar. Jangan pula kita mencari kekuatan dari dukun, orang pintar, atau preman. Mari kita ingat, Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Bila kita menghidupinya dalam keseharian kita, maka terang kesaksian kita di Indonesia akan menjadi tambah benderang. Maukah kita